Shalom, good morning Maranatha. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini Kamis 18 Desember 2025, kita akan membaca renungan tentang status baru. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Tuhan masih memberkati, menyertai, dan melindungi kami di hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala yang Tuhan berikan bagi kami, yang terbaik, yang selalu Tuhan sertai bagi kami. Tuhan, sementara kami mau membaca renungan kami, biarlah kiranya renungan ini Tuhan membuka akal pikiran kami lebih lagi, yang membawa kami semakin hari semakin menyerupai pribadi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan membahas tentang status baru, yang diambil dari Galatia 3 ayat 23 sampai 29. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Galatia 3 ayat 26a. Status baru adalah perubahan yang menyangkut identitas seseorang secara mendasar. Di dalamnya termasuk perubahan identitas, mindset, dan karakter. Surat ini dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia ini merupakan suatu daerah di Asia Kecil yang merupakan bagian dari provinsi Romawi. Pada saat surat ini ditulis, jemaat di Galatia tengah mengalami persoalan ajaran yang menyesatkan dari para Yudaisme, yaitu orang-orang Yahudi Kristen yang masih menerapkan tentang hukum Taurat. Memaksa orang-orang non-Yahudi untuk memberlakukan, terutama soal sunat. Dalam suratnya, Paulus menekankan bahwa keselamatan sepenuhnya terjadi hanya melalui iman kepada Kristus, bukan melalui ketaatan kepada hukum Taurat. Penghayatan terhadap hukum Taurat perlu direvisi. Hukum Taurat bukanlah tujuan, tetapi sarana atau alat untuk sampai kepada tujuan Kristus. Ketika iman kepada Kristus datang, maka peran penuntun dari hukum Taurat sudah berakhir, dan kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Inilah status baru yang Allah berikan kepada umat, yaitu kita sebagai anak-anak Allah. Selaku anak-anak Allah, ada kesatuan dalam baptisan, dan semua umat percaya memiliki status yang sama di ayat 28. Status baru sebagai anak-anak Allah membawa umat untuk terus-menerus memiliki kesadaran mengenai identitasnya yang baru. Tentunya, identitas baru yang dikenakan mengandung konsekuensi, yaitu harus terus-menerus hidup dalam semangat pembaharuan diri. Hidup dalam status baru berarti hidup sebagai pewaris janji Allah, yaitu memiliki kepastian masa depan dan menjadi bagian dalam karya keselamatan Allah. Karena itu, hidup umat harus menjadi hidup yang memuliakan Allah. Refleksi kita hari ini, hidup dalam pembaharuan diri dan memuliakan Allah. Pertanyaannya, bagaimana Anda menerapkan hidup dalam pembaharuan diri dan memuliakan Allah di dalam kehidupan pekerjaan Anda? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk bahan renungan kami hari ini. Kami semakin menyadari Tuhan tentang status kami di dalam Engkau. Karena itu Bapa, biarlah Tuhan yang memberikan kami kemampuan, kekuatan untuk dari hari ke hari Bapa, kami semakin dibaharui dari pola pikir kami dan tentang pemahaman kami tentang Engkau. Mari Tuhan, bawa kami lebih lagi masuk dalam rencana-Mu, dan setiap rencana-rencana-Mu itu tergenapi dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan senantiasa kami boleh menjadi berkat-Mu di dalam setiap segi dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam bahkan di setiap segi-segi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan visi dan misi Universitas Kristen Maranatha. Visi Universitas Kristen Maranatha.
Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Demikianlah hari ini Bapak Ibu untuk renungan singkat kita, dan salam integrity, care, dan excellence.